Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa yang bisa kita lakukan agar bisa pada waktu betul-betul di dalamnya? Ya, luar biasa pertanyaannya, sangat bagus ya, sangat indah dan sangat mewakili semua. Walaupun yang diwakili merasa tidak diwakili. Harusnya pertanyaan ini ditanyakan oleh seluruh kaum muslimin, laki maupun perempuan, para suami maupun para istri, begitu pula para anak dan semua umat Nabi Muhammad harusnya bertanya seperti ini. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita cinta pada Allah? Cinta yang paling berguna adalah cinta pada Allah, lalu kepada Nabi Muhammad. Paling berguna, paling bermanfaat, paling membahagiakan, paling membawa nikmat. Cinta yang lainnya, apalagi bukan karena Allah, menyengsarakan. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita cinta kepada Nabi Muhammad? Apa yang harus kita lakukan? Banyak di antara kita yang tidak menggunakan akal pikirannya, tidak menggunakan logikanya. Coba lihat, banyak para anak-anak muda itu ya berkata kepada orang tuanya, aku cinta mati sehidup semati dengannya, seakan-akan cintaku itu abadi kepadanya, aku tidak bisa menikah kecuali dengannya, kalau aku tidak menikah dengannya aku akan mati karenanya. Seakan-akan seperti itu. Ini adalah ungkapan yang salah ya. Walaupun ungkapan yang salah, kita ambil pelajaran, kita tanyakan, kenapa pemuda ini sampai magrun kayak begini, sampai majnun kayak begini, sampai orgil kayak begini? Ini kenapa? Pasti ada sebabnya, ada prosesnya. Karena orang tuanya itu terlalu melepas kontrol, nggak pernah dididik dalam agama, nggak pernah dikasih tahu bahwasanya hubungan dengan perempuan itu ada batasnya. Ketika sudah menikah silahkan, belum menikah nggak boleh. Pacaran haram hukumnya. Setiap anak pacaran, orang tua bertanggung jawab. Ulama sudah menyampaikan, dan Allah Ta'ala memberikan kewajiban pada ulama, wa ma alaina illal bala, kami tidak punya kewajiban kecuali menyampaikan saja. Silahkan, mau melaksanakan iya, nggak mau menerapkan iya, nggak apa-apa, karena taufik dan hidayah di tangan Allah. Nabi SAW ditegur dalam hadis, di dalam ayat di surat Sabbihisma, innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir, kamu itu hanya mengingatkan, tidak lebih dari itu, tidak lebih daripada itu. Bahkan Nabi SAW ditegur di dalam ayat yang lainnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha, engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Nabi Muhammad dikatakan begitu, apalagi kita. Jadi kita cuma menyampaikan, hati-hati orang tua muslim ya, jangan biarkan anak-anak Anda keluar dengan pacaran ya, dengan ngapel dan sebagainya. Hati-hati, setiap keluar, setiap langkah itu mengandung laknat, dan bukan cuma kepada anak yang melakukannya, tapi orang tuanya. Walaupun sekarang berada di masjid, walaupun sekarang berada di majlis-majlis, walaupun sekarang punya pesantren, walaupun sekarang dia sedang mengajar, tetap ini yang terjadi. Nah, oleh karena itu ada prosesnya sampai mereka itu kemudian berpacaran. Sama begitu pula, kalau kita ingin mencintai Nabi Muhammad, ada prosesnya, harus lakukan. Kenapa? Karena tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang makan kecuali setelah berupaya. Mohon maaf, masih belum ada teknologinya ya, yang kalau kita makan tinggal melintas di dalam pikiran kita suatu lintasan, pengen kenyang langsung teng kenyang, atau di PT becet ya, tombol tring langsung kenyang. Belum ada, harus proses dulu. Caranya banyak. Ambil uang, suruh anak beli nasi bungkus, makan, kenyang. Ambil uang, suruh orang beli beras ya, kemudian kita olah, kita masak ya, kemudian kita masak juga lauk pauknya, kita makan, kenyang. Ambil uang, kita pergi ke restoran, kita duduk di sana, kita makan, kenyang. Ambil barang, kita berangkat untuk hadir ke walimah, setelah walimah kita dikasih makan, kenyang. Dan sebagainya, banyak sebabnya. Tapi harus ada usaha, harus ada upaya. Begitu pula yang mencintai kepada Allah Ta'ala itu harus ada usaha. Usaha yang pertama itu, usaha yang pertama kita harus mengenal dengan Nabi Muhammad. Bagaimana cara mengenal Nabi Muhammad? Di mana ada Nabi Muhammad?
Di mana Nabi Muhammad? Di plaza-plaza, di pasar-pasar. Nabi Muhammad disebutkan di mana? Cerita terkait Nabi Muhammad itu di mana disebutkan? Apa yang disabdakan Nabi Muhammad di mana didengungkan? Suara-suara Nabi Muhammad di mana dibacakan? Di mana? Di Majelis Taklim. Pergi Majelis Taklim. Sementara kita logika kita berkata, awas ya, ada kaidah yang berkata, nggak kenal maka nggak sayang. Loh, kenapa kita nggak berusaha kenal? Kita mau sayang bagaimana? Kita nggak kenal. Kenal siapa Nabi Muhammad? Nggak kenal. Siapa Nabi Muhammad? Saya kenal Nabi Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Ayahnya siapa? Nggak tahu. Ibunya siapa? Nggak tahu. Lahirnya di mana? Nggak tahu. Anaknya siapa? Nggak tahu. Gimana mau sayang? Apa yang dikerjakan? Apa akhlaknya? Nggak tahu. Gimana sifatnya? Nggak tahu. Gimana kan sayang? Padahal logika kita berkata, nggak kenal maka nggak sayang. Nah, oleh karena itu, ayo gunakan logika kita. Datang majelis taklim, dengarkan para ustadz, para asatidzah, para kiai menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Nanti akan timbul rasa cinta. Tidak ada seorang pun yang mengenal Nabi Muhammad kecuali pasti akan mencintainya. Dan kalau sudah kita cinta pada Muhammad, pasti akan dicintai oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad adalah khairul bashar. Dia sebaik-baik manusia. Ketika kita cinta, dia akan merasa. Kenapa? Nabi Muhammad mencintai kita melebihi daripada cinta kita pada Muhammad. Cukup sebagai bukti, Nabi Muhammad bersabda, "Wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi." Yang artinya, demi Allah, kalau seumpama kaki kalian tertusuk duri, sakit bukan? Demi Allah, aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Siapa data kita yang merasa seperti itu kepada manusia yang lainnya? Baik itu istrinya, keluarganya, orang tuanya. Tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Sehingga apa? Begitu kita berluap-luap cinta kita pada Muhammad, merasa Nabi Muhammad. Ketika sudah merasa, Nabi Muhammad akan datang kepada kita dalam mimpi kita, bahkan dalam yaqdhah kita, bahkan ketika kita akan melepaskan ruh kita, bahkan ketika kita bangun pertama kali di alam mahsyar kita akan memandang wajah Nabi Muhammad. Semoga itu yang terjadi dan semoga kita termasuk cinta Nabi Muhammad, dirindukan oleh Nabi Muhammad, dan termasuk yang berada dalam golongan Nabi Muhammad, berada di dalam jalan Nabi Muhammad, yang meridhoi Nabi Muhammad. Ya Allah, setiap hari Kamis ketika amal hamba ini ya Allah yang disampaikan, sebelum disampaikan kepadamu ya Allah, kepada Nabi Muhammad disodorkan, ya Allah jadikanlah kami termasuk yang banggakan Nabi Muhammad, membuat tertawa Nabi Muhammad, membuat tersenyum Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad rindu kepada kami, Nabi Muhammad mencintai kami, Nabi Muhammad bangga kepada kami, dan Nabi Muhammad merasa senang kepada kami.